Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Ramdhani, NIM L0111911146. Saya dari kelompok 6. Sini saya akan membahas sedikit tentang salah satu spesies dari kelompok Mollusca, yaitu Tridacna gigas. Salah satu spesies dari phylum Mollusca, yaitu Tridacna gigas. Adapun klasifikasinya, Kingdom Animalia, phylum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Cardida, famili Cardidae, genus Tridacna, spesies Tridacna gigas. Selanjutnya ada deskripsi spesies. Tridacna gigas merupakan spesies kima yang paling besar dan sangat berat. Panjang cangkang dapat mencapai lebih dari 137 cm dengan bentuk cangkang sama sisi. Cangkangnya sangat berat, lebih dari 300 kg, dan tebal, bergelombang, dan berbentuk kipas di tepinya. Spesies ini memiliki mantel yang berwarna-warni dan sangat menarik, dan juga memiliki duri halus yang tebal dan sebanyak 4-5 duri yang bisa disebut rusuk. Mantelnya biasanya berwarna keemasan, coklat, kuning, ataupun hijau keseluruhan, dan dihiasi dengan bintik-bintik warna biru, hijau, ataupun ungu pada permukaan, terutama di sekitar tepi. Tridacna gigas memiliki karakteristik pada bagian penyaring inhalannya tidak memiliki tentakel. Ketika beranjak dewasa, biota ini akan melepaskan kelenjar bisus atau serat-serat yang sangat kuat sesuai ukuran dan berat untuk dapat menahan tubuhnya tetap di tempat. Selanjutnya, kima memiliki 2 cangkang seperti kebanyakan kerang lainnya. Dan perbedaan paling menonjol antara kerang biasa dengan kima adalah adanya susantela pada mantelnya. Mantel tersebut meningkatkan luas permukaan untuk menerima paparan cahaya. Mantel merupakan perpanjangan dari penyedot, sifon, inhalan, dan eksalan, dan juga disebut sebagai jaringan siponal. Mantel berisi mayoritas susantela yang nantinya akan memberikan warna pada kima. Penyedot inhalan berbentuk bukan yang memanjang, terkadang helai-helai tentakel mengelilingi bukan ini. Dan penyedot eksalan berbentuk kerucut sedikit naik yang dapat dilihat sepanjang mantel dari penyedot inhalan. Air keluar dari rongga tubuh melalui penyedot eksalan setelah disaring melalui insang. Kelenjar bisus berfungsi sebagai pembentuk kaki. Kelenjar bisus menghasilkan filamen yang disebut dengan benang bisal yang memanjang melalui bukan kedua katup dan kemudian untuk menempel pada substrat. Benang bisal akan melepaskan kelenjar ketika tumbuh. Sebagai gantinya, biota tersebut akan menempel pada substrat dengan menggunakan benang bisal. Biota ini akan bergantung pada ukuran dan berat untuk menahannya tetap di tempat. Selanjutnya ada aspek biologi. Pembuahan terjadi secara eksternal, yaitu di air. Telur-telur dari seekor induk kima akan dibuahi oleh sperma dari kima yang lain. Telur-telur kima dengan diameter sekitar 100 mikron akan menetas menjadi larva trophocover kira-kira 12 jam setelah fertilisasi. Telur kemudian akan berkembang menjadi villager atau larva yang dilengkapi dengan velum yang dikelilingi oleh bulu-bulu getar. Pada umur 2 had setelah fertilisasi, panjang villager kira-kira 160 m dan sudah mempunyai cangkang transparan yang berbentuk D, sehingga disebut juga D villager. Setiap organisme di alam pada umumnya mempunyai perbedaan yang khas, baik bentuk maupun perilakunya, termasuk cara makan dan makanannya. Begitu juga dengan kima, makanannya adalah jasad renik berupa fitoplankton yang melayang dalam air. Makanan tersebut didapatkan dengan cara menyaring air melalui insangnya. Zat-zat yang masuk akan diseleksi oleh bulu-bulu getar pada insang, dan selanjutnya zat yang diperlukan diserap oleh mulut, dan yang tidak diperlukan akan disemprot kembali melalui eksalan sifon keluar tubuh. Berikutnya ada aspek ekologi. Kima sendiri adalah salah satu binatang penghuni dasar perairan yang hidup dan berkembang pada ekosistem kerang, sehingga hidupnya sangat ditentukan oleh habitatnya sebagai tempat untuk meletakkan dirinya dengan menggunakan benang-benang bisus yang kuat. Substrat sangat penting bagi organisme yang hidup dan tumbuh di dasar perairan, karena substrat sebagai tempat untuk mencari makanan terutama bagi pemakan depoid dan tempat berlindung dari serangan predator.
Menurut Rosewater, tahun 1965, Kima pada umumnya membutuhkan perairan yang dangkal pada daerah terumbu karang sebagai habitatnya. Kondisi perairan yang disenangi adalah perairan yang jernih dengan salinitas yang tinggi, serta substrat yang cukup aman untuk menempelkan dirinya pada awal kehidupannya. Kedalaman air atau perairan yang sering didapatkan di area terumbu karang adalah kedalaman 0,5 meter sampai 25 meter. Tadi penjelasan mengenai Tridacna gigas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.